warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irmayana NIM 200209500019 dari kelas PTIKD, Angkatan 2020, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai sistem file pada sistem operasi komputer. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Iwan Suhardi, MT, dan Bapak Muhammad Sabiring Hadis, SPD, MT, selaku dosen pembimbing mata kuliah Sistem Operasi Komputer. Baiklah, langsung saja pada pembahasan mengenai sistem file. Yang pertama, konsep file. File adalah unit penyimpan logika yang diabstraksi sistem operasi dari perangkat penyimpan. File berisi informasi yang disimpan pada penyimpan sekunder seperti magnetic disk, magnetic tape, dan optical disk. Informasi dalam file didefinisikan oleh pembuatnya. Sebuah file mempunyai struktur tertentu tergantung tipenya. Tipe file terdiri dari data, baik data numerik, karakter, maupun binari, serta program, misalnya source program, objek program, dan executable program. Selanjutnya, atribut file. Adapun jenis-jenis atribut file yaitu nama. Informasi disimpan dalam bentuk yang dapat dibaca manusia. Tipe, diperlukan sistem yang mendukung tipe yang berbeda. Lokasi, pointer ke lokasi file pada perangkat. Ukuran file saat ini. Proteksi, mengontrol siapa yang dapat membaca, menulis, dan mengeksekusi. Waktu, tanggal, dan identifikasi user. Data untuk monitoring, proteksi, security, dan penggunaan. Selanjutnya, operasi pada file. Sebagai tipe data abstrak, perlu didefinisikan operasi yang dapat dibentuk oleh file. Terdapat 6 operasi yang disediakan sebagai sistem file, yaitu yang pertama, membuat file atau create. Kedua, menulis file atau read. Yang ketiga, membaca file atau read. Yang keempat, reposisi dalam file atau file exit. Yang kelima, menghapus file atau delete. Yang keenam, memotong file atau truncate. Yang ketujuh, open file, mencari struktur direktori untuk entry file dan memindahkan isi entry ke memori. Dan kedelapan, close file, memindahkan isi entry file di memori ke struktur direktori pada disk. Selanjutnya, operasi tambahan yang biasanya dilakukan terhadap file adalah: pertama, menambah atau event informasi baru pada akhir file yang sudah ada. Yang kedua, mengubah nama atau rename file yang sudah ada. Dan ketiga, membuat duplikasi atau copy file. Selanjutnya, tipe dan struktur file. Yang pertama, tipe file. Teknik yang umum untuk implementasi tipe file adalah memasukkan tipe file sebagai bagian dari nama file. Nama file dibagi menjadi dua bagian, yaitu nama dan extension, seperti pada Microsoft DOS. Setiap file mempunyai atribut pembuat, berisi nama dari program yang membuatnya. Atribut ini diset oleh sistem operasi saat menggunakan sistem file create. Bila user membuka file tersebut dengan menggunakan double-clicking mouse pada ikon dari file tersebut, program yang dibuat ditampilkan otomatis. Yang kedua, struktur file. Beberapa sistem operasi menggunakan sekumpulan sistem pendukung struktur file dengan sejumlah operasi khusus untuk manipulasi file dengan struktur tersebut. Hal ini menjadi kelemahan pada sistem operasi yang mendukung struktur file lebih dari satu. Jika sistem operasi menentukan 10 struktur file berbeda, maka perlu menyertakan kode untuk mendukung struktur file tersebut. Setiap file perlu dapat didefinisikan sebagai satu dari tipe file yang didukung oleh sistem operasi. Selanjutnya, metode akses. Terdapat 3 metode akses. Yang pertama, akses berurutan atau sequential access. Akses berurutan merupakan metode akses yang paling sederhana. Informasi pada file diproses secara berurutan. Satu rekor diakses setelah rekor yang lain. Metode akses ini berdasarkan model tip dari suatu file yang bekerja dengan perangkat sequential access atau random access. Yang kedua, akses langsung atau direct access.
File merupakan logical record dengan panjang tetap yang memungkinkan program membaca dan menulis record dengan cepat tanpa urutan tertentu. Metode akses langsung berdasarkan model disk dari suatu file memungkinkan acak ke sembarang blok file, memungkinkan blok acak tersebut dibaca atau ditulis. Dan yang ketiga, metode akses lain. Metode akses lain dapat dibangun berpedoman pada metode direct access. Metode tambahan ini biasanya melibatkan konstruksi indeks untuk file. Indeks seperti indeks pada bagian akhir buku berisi pointer ke blok-blok tertentu. Untuk menentukan masukan dalam file, pertama dicari indeks dan kemudian menggunakan pointer untuk mengakses file secara langsung dan menemukan masukan yang tepat. Selanjutnya, struktur direktori. Yang pertama, direktori satu level. Direktori ini hanya terdiri dari satu direktori untuk setiap user. Pada direktori jenis ini terjadi permasalahan penamaan dan pengelompokan berdasarkan user. Yang kedua, direktori dua level. Direktori ini terdiri dari dua level yang memisahkan direktori untuk setiap user. Setiap file diberi nama, feed, dan mempunyai nama file yang sama untuk user yang berbeda. Mempunyai kapabilitas pencarian tetapi belum dilakukan pengelompokan. Yang ketiga, direktori berstruktur pohon. Direktori berstruktur pohon merupakan struktur direktori yang biasa digunakan. Pohon mempunyai direktori root. Setiap file pada sistem mempunyai nama feed yang unik. Dan yang keempat, direktori cyclic graph. Struktur tree melarang menggunakan bersama-sama file dan direktori. Pada direktori cyclic graph, memungkinkan direktori mempunyai subdirektori dan file yang digunakan bersama-sama. File dan subdirektori yang sama mungkin berada pada dua direktori yang berbeda. Selanjutnya, file system mounting. Suatu sistem file harus dimount sebelum diakses. File yang tidak dimount seperti akan dilakukan proses mounting pada mount point. Adapun gambar dari sistem exist, partisi yang tidak dimount dan gambar mount point dapat dilihat pada slide. Dan yang selanjutnya, proteksi. Informasi yang disimpan dalam sistem komputer harus diproteksi dari kerusakan fisik atau rebuild dan akses yang tidak benar atau protection. Rebuild biasanya dilakukan dengan duplikasi copy dari file. Beberapa sistem komputer mempunyai sistem yang secara otomatis atau melalui interferensi operator komputer menduplikasi file ketik secara reguler dari sistem file yang secara tiba-tiba dihapus. Protection sebaliknya dapat dilakukan dalam beberapa cara. 1. Tipe akses. Mekanisme proteksi dengan tipe akses file terbatas yang dapat dibuat. Akses diperbolehkan atau tergantung pada beberapa faktor. Satu di antaranya permintaan tipe akses. Proteksi disediakan hanya pada level lebih rendah. Sebagai contoh, mengcopy file diimplementasikan dengan deretan permintaan pembaca. Dalam hal ini, user dengan akses read dapat menyebabkan file di-copy, dicetak, dan lain-lain. Selanjutnya, akses leaks dan group. Pendekatan permasalahan proteksi yang sering digunakan adalah dengan membuat akses secara dependent pada identifikasi user. Skema umum untuk implementasi akses identity dependent dengan menghubungkan masing-masing file dan direktori dengan sebuah akses list yang menentukan nama user dan tipe akses yang diizinkan untuk setiap user. Apapun contoh proteksi pada Unix. Pada sistem Unix, proteksi direktori ditangani sama dengan proteksi file. Misalnya, diasosiasikan dengan sistem subdirektori menggunakan owner, group, dan university atau authors sebagai 3-bit RWX. Adapun informasi yang terdapat pada file dari kiri ke kanan terdiri dari proteksi file atau direktori, jumlah link ke file, nama pemilik, nama grup, ukuran file dalam byte, tanggal membuat, dan nama file. Adapun tabelnya dapat dilihat pada slide. Itulah penjelasan saya mengenai sistem file. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.